Aku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku, dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Bawaku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku, dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visimu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visimu. Shalom, selamat pagi. Selamat datang di ibadah online pagi hari ini. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih Tuhan itu dalam setiap hidup kita. Tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan, pertolongannya dan kesetiaannya selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kasih-Nya. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
jalan kebenaran. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung persoalan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tidak pernah berkesudahan kasih-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami. Karena kasih-Mu itu sungguh besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sebab kasih Tuhan itu besar. Amin. Mari saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, angkat suaramu, tinggikan namanya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Angkat suaramu buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
Tuhan ya buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kasih Tuhan itu sungguh indah. Kasih Tuhan itu sungguh nyata buat setiap kita. Dia rela memberikan nyawanya buat setiap kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak buat setiap kita di tempat ini. Minta sama Tuhan, jangan pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Jangan jauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan atas bangsa kami. Tidak ada satupun yang boleh memisahkan kita dari kasih Yesus. Haleluya Yesus. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Haleluya Jesus. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Jadikan Yesus segalanya bagi hidupmu. Haleluya Yesus. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau
mengalir Tuhan di dalam setiap hati kami. Kasih-Mu itu tinggal di dalam setiap hati kami Tuhan. Sebab kami memerlukan kasih-Mu itu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami tidak mau dipisahkan dari kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami, setiap permasalahan kami, pergumulan kami, sakit penyakit, aniaya, apapun Tuhan. Tidak ada satupun yang boleh menghalangi setiap kami untuk lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Sebab Engkau telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami mau membalas cinta-Mu. Kami mau membalas kasih-Mu itu Tuhan. Dengan hidup kami. Hidup kami menjadi milik-Mu. Hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Biar api-Mu terus menyala di dalam setiap manusia roh kami Tuhan. Api-Mu terus menyala Tuhan. Yang membuat kami semakin hari semakin lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Haleluya. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam-Mu. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku. Haleluya. Biar cinta kami terus menyala di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak pernah ragu Tuhan mengikut Engkau. Yes. Ya Tuhan. Ya. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya ada bagi hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, Allah kami yang hidup. Hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau kami hidup bagi Engkau. Kalau kami hidup sampai saat ini, kami katakan kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan itu bersinar atas setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan lihat firman-Mu itu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh meneguhkan setiap iman kami, kasih kami kepadamu lebih dan lebih lagi Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan
yang membuat setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan buat saudara. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Dari cerita yang disampaikan pagi hari ini, menceritakan bagaimana murid-murid Tuhan pun, mereka pun mengalami badai. Di kapal yang mereka tumpangi, badai sedang terjadi. Padahal kita tahu persis bahwa Yesus ada di dalam kapal itu. Tetapi Yesus mengizinkan badai itu terjadi di dalam kapal itu. Hari-hari ini, apa yang sedang terjadi di bangsa ini, maupun apa yang sedang terjadi di bangsa-bangsa, banyak orang-orang yang saat ini sedang mengalami badai. Badai kehidupan sedang terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan, maupun anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan tinggal diam. Tuhan ada di tengah-tengah badai, dan Tuhan berkuasa atas badai. Apa yang dimaksud badai? Saya mendefinisikan badai itu adalah suatu masalah atau tantangan yang melampaui batas kemampuan kita untuk kita mengatasinya. Yang kedua, badai itu berbicara tentang cobaan, tentang ujian yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Yang bisa membuat kita limbung, yang membuat kita bisa tidak berdaya, yang membuat kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Tetapi pagi hari ini, biarlah firman Allah yang datang pada kita menguatkan setiap kita bahwa hari-hari ini setiap orang Tuhan izinkan mengalami badai. Baik itu orang tua, orang muda, bahkan anak-anak sekalipun dapat mengalami badai. Pandemi COVID-19 ini membuat setiap orang-orang yang ada di bangsa ini maupun yang ada di bangsa-bangsa tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Bapa kita yang di sorga punya berbagai macam cara untuk menolong kita di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang dalam kehidupannya sedang mengalami badai. Orang yang pertama adalah Ayub. Tokoh ini adalah tokoh yang dikenal sebagai orang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan izinkan Ayub mengalami badai. Bukan karena Ayub berbuat dosa, bukan karena Ayub tidak taat, tetapi Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan Ayub. Karena ada rencana yang indah
yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Ayub. Ayub mengalami bagaimana lembu dan keledainya dirampas orang-orang Seba. Kambing dombanya disambar api dari langit sehingga kambing dan dombanya hangus terbakar. Onta-ontanya dirampas oleh orang Kasdim. Bahkan anak-anak laki-lakinya maupun anak-anak perempuannya tertimpa rumah yang diterjang oleh angin ribut. Tidak berhenti sampai di situ saja. Pada waktu semuanya ini terjadi, istrinya mengutuki. Ayub ditimpa bara yang terjadi dari atas kepala sampai ujung kaki. Bara yang sangat busuk, yang sangat menyakitkan. Bahkan karena hal ini terjadi, sahabat-sahabat Ayub menghakimi Ayub karena derita yang dialami Ayub. Bagaimana respon Ayub pada saat menghadapi ini? Firman Allah mencatat dalam Ayub pasal yang pertama maupun di pasal yang kedua, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Bahkan di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk. Bukankah itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Pada waktu segala sesuatunya baik, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersuka cita, kita bisa bergembira ria pada waktu segala sesuatunya baik. Tetapi pada waktu segala sesuatunya berjalan, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Masihkah kita dapat berkata dengan benar lewat bibir kita? Masakan kita hanya mau menerima sesuatu yang baik dan tidak mau menerima sesuatu yang buruk? Respon Ayub menunjukkan bahwa Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Berapa banyak daripada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini karena keluarganya, karena bisnisnya mengalami sesuatu yang buruk. Sehingga tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Tetapi biar lewat contoh daripada kehidupan Ayub, kita bisa melihat bagaimana Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Pada saat ujian dan badai itu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apa yang keluar dari mulut kita? Apakah perkataan yang memuliakan Tuhan? Atau justru keluhan demi keluhan? Sebagai bukti kita tidak mempercayai Tuhan. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu ada di kapal? Dia katakan, Guru, kami binasa. Berapa banyak pada waktu kita sedang mengalami badai? Seringkali perkataan-perkataan negatif itu keluar dari mulut dan bibir kita. Kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kegentaran tidak sedikit terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan badai itu terjadi. Karena Tuhan mau menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Bagaimana kita berespon pada saat badai itu terjadi. Bagaimana kita berkata-kata pada saat badai itu terjadi. Apakah kita berpikir Tuhan meninggalkan kita? Apakah kita berpikir
Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah kita berpikir Tuhan mengabaikan kita? Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dan Tuhan pun mau setiap kita pada saat badai itu terjadi, kita tidak berdosa dengan bibir kita. Firman Allah berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, pasti akan memakan buahnya. Pada saat badai itu terjadi dalam kehidupan keluargamu, terjadi di dalam bisnis dan pekerjaanmu, apa yang keluar dari mulutmu? Hancur? Tidak ada masa depan? Ataukah kau percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan? Oh Tuhan, masa depanku sungguh ada. Dan harapanku tidak akan hilang. Karena aku percaya Tuhan, Engkau sanggup mengatasi setiap badai kehidupan yang sedang aku hadapi. Tuhan mau pada saat badai itu terjadi. Karena Tuhan ingin melihat bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan. Masihkah kita bisa bersyukur? Tesalonika katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bukan pada saat segala sesuatunya baik. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Pada saat badai itu terjadi dalam kehidupanmu, taruh kekang di dalam bibirmu. Jangan melepaskan perkataan yang mendatangkan kutuk, yang mendatangkan kematian. Atas bisnis, pekerjaan, atas keluargamu, atas pelayananmu. Karena rancangan Tuhan mendatangkan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Hal yang kedua, Tuhan mengizinkan badai itu terjadi karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita dapat melihat, kita dapat mengalami kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita. Daniel diizinkan ada di dalam gua singa. Bukan untuk menghancurkan Daniel, tetapi untuk membuat kuasanya dinyatakan. Bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat membungkam setiap mulut-mulut singa. Tuhan izinkan Sadra, Mesa, dan Abednego masuk dalam dapur perapian. Bukan untuk menghanguskan setiap mereka. Bukan untuk menghancurkan setiap mereka. Tetapi justru di tengah-tengah dapur perapian, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah dapur perapian. Ada malaikat yang bersama-sama dengan mereka. Sehingga pada saat mereka keluar dapur perapian, mereka tidak dihanguskan. Bukankah firman-Nya berkata, nyala api itu tidak dapat menghanguskan engkau. Banjir itu tidak dapat menghanyutkan engkau. Pada waktu setiap Bapak Ibu Saudara melihat kepada Tuhan,
Yesus sanggup. Tuhan mau setiap kita fokus melihat kepada Tuhan. Look up, lihat ke atas. Pada saat tidak ada pertolongan dari kanan, kiri, muka, belakang, engkau masih punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang ajaib. Dan Dia ada bersamamu hari ini. Apapun pergumulan, tantangan, badai apapun yang sedang kau hadapi. Waktu engkau melihat Tuhan, engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan datang di dalam kehidupanmu. Di dalam kitab Mazmur, Raja Daud berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku?" Mazmur 121 ayat 1 dan 2 katakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku?" Pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan yang berkuasa untuk mengatasi setiap badai yang sedang kau hadapi. Karena jangan pernah engkau berpikir dengan kacamata pikiranmu yang terbatas. Karena Tuhan tidak terbatas. Pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang, Yesus yang punya inisiatif untuk membawa muridnya bertolak ke seberang. Dan Yesus yang mengajak murid-muridnya adalah Yesus yang bertanggung jawab dalam kehidupan murid-muridnya yang ada di kapal. Hari-hari ini kita berada di dalam kapal yang sama. Setiap orang diizinkan Tuhan mengalami badai. Karena Tuhan mau menaikkan level kedewasaan setiap kita. Bagaimana kita meresponi setiap keadaan. Apakah kita berputus asa? Apakah kita menjadi panik? Apakah kita menjadi takut? Ataukah justru kita menantang kedaulatan Tuhan? Bahwa Tuhan yang besar itu sanggup mengatasi badai yang sedang kau hadapi. Orang yang kedua adalah Daud. Tuhan izinkan Daud berada di Siklag, mengalami masa-masa yang sulit. Bagaimana istri dan anak-anaknya ditawan musuh. Bagaimana kota Siklag hangus terbakar. Bahkan rakyatnya berupaya untuk melempari batu. Tetapi Daud memutuskan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tahu persis bahwa dia punya Bapa yang sanggup menolong kehidupannya. Daud tahu persis bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Daud dapat mengalahkan Goliat. Bukan karena pengalamannya,
bukan karena kepandaiannya, tetapi karena dia membawa nama Tuhan semesta alam itu. Dan Goliat yang ada di hadapannya itu sanggup dikalahkan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena dia tahu persis bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah pada saat badai itu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk tetap menguatkan kepercayaan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya, saudara menyalahkan keadaan yang terjadi? Saudara tidak bisa mengerti kenapa hal ini terjadi. Ingat, Tuhan tidak pernah membuat segala sesuatu terjadi tanpa ada rencana. Selalu ada rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat badai itu terjadi, engkau tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasanya. Karena Dia Allah yang membangkitkan badai dan sanggup meredakan badai. Tidak ada satupun yang melebihi kuasanya. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berkuasa atas badai. Yesus yang lebih besar daripada badai. Dan Yesus yang sanggup meredakan badai. Dari cerita yang kita baca tadi, kita bisa melihat seberapa besar badai apapun, pada waktu Yesus berfirman, maka badai itu menjadi reda. Pada saat badai itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara lepaskan? Perkataan-perkataan yang membuat engkau menjadi kecut dan tawar hati? Ataulah perkataan-perkataan firman? Perkataan-perkataan iman yang kau terima pada saat rema itu diberikan dalam kehidupanmu? Ini yang Tuhan mau. Pada saat badai itu terjadi dalam kehidupanmu, engkau melepaskan perkataan firman dan iman yang Tuhan taruh dalam hatimu. Karena pada saat engkau melepaskannya, engkau akan melihat perubahan itu terjadi. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Pada waktu engkau melepaskan perkataan kehidupan, maka kehidupanlah yang akan mendatangi keluargamu, bisnismu, pelayananmu. Sehingga engkau melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Hal yang ketiga, tokoh yang bernama Paulus. Berapa banyak di antara kita sering mengenal kisah daripada Paulus ini. Bagaimana dia mengalami banyak hal pada waktu dia melayani Tuhan. Rasul Paulus adalah rasul
yang tidak pernah menyerah dengan tantangan yang dia hadapi. Pada saat dia mengalami penjara, pada saat dia mengalami aniaya, pada saat dia mengalami kapal karam, bahkan terkatung-katung di tengah laut, semalam-malaman. Seringkali dia mengalami bahaya maut, bahaya penyamun, juga dari orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dia berjeli lelah, dia bekerja keras. Bahkan terkadang dia tidak bisa makan. Dia harus berpuasa. Dia harus berdinginan karena ada di tengah-tengah lautan. Mengalami aniaya secara fisik. Didera. Mengalami pukulan-pukulan. Tetapi Rasul Paulus menyadari, justru di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pada saat badai itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, biarlah engkau boleh berkata, Tuhan, justru di dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Minta sebuah experience, sebuah pengalaman dengan Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Pada saat badai itu terjadi, minta kepada Tuhan pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu. Bahkan hal-hal yang supranatural terjadi di dalam kehidupanmu. Karena engkau percaya. Karena engkau percaya Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Rasul Paulus tidak melihat kepada kelemahannya. Tapi Rasul Paulus melihat kuasa Tuhan bekerja pada saat dia berada di dalam kelemahan. Dari 3 tokoh kita bisa belajar. Pada saat mereka mengalami badai, mereka tidak berdosa dengan bibirnya. Mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mereka mau menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Karena mereka percaya Tuhan dapat diandalkan. Hal yang ketiga, mereka percaya pada saat mereka lemah, kuasa Tuhan turun atas mereka. Dan Tuhan yang akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Pada saat engkau sedang mengalami badai, pada saat engkau sedang mengalami situasi yang berjalan tidak seperti apa yang kau harapkan, mari engkau menengok ke belakang. Lihat ke belakang apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam kehidupanmu. Bagaimana Tuhan menolong engkau. Bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya di masa-masa yang lalu. Hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua, janganlah lupa. Tuhan mau kita mengingat kembali apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menolong kita di masa-masa yang sulit. Di masa yang lalu. Di masa sekarang.
maupun di masa yang akan datang. Karena itu saudara, setelah engkau melihat kepada Tuhan, engkau melihat ke belakang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Tuhan yang sama, yang pernah menolong engkau di masa yang lalu, Dia pun akan menolong engkau di masa sekarang untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan yang mengasihi dan peduli kepadamu. Yang selanjutnya, pada saat badai itu terjadi, miliki keyakinan badai pasti berlalu. Badai tidak selamanya menyerang kehidupanmu. Storm will pass. Badai itu akan lewat, saudara. Badai itu akan berlalu. Pada waktu kau punya keyakinan, badai itu pasti berlalu. Maka badai itu pun akan lewat dari kehidupanmu. Karena engkau mempercayai Tuhan yang akan menuntun engkau melewati setiap badai yang sedang kau hadapi. Badai pasti berlalu. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan akan memelihara, akan melindungi, akan menjagai keluargamu, bisnismu, pelayananmu. Dia Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan akan terus menyertai perjalanan kita sampai badai itu lewat. Kasih Tuhan itu akan menjadi perisai, menjadi pagar tembok dalam kehidupan saudara. Sehingga engkau bisa melewati badai ini dengan satu pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Pada waktu Tuhan mengizinkan engkau melewati setiap badai kehidupan, Tuhan sedang menaikkan level kedewasaan setiap Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Bukankah firman-Nya berkata, kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pegang janji firman-Nya. Pada waktu kau memegang pengharapanmu di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Mungkin pasanganmu mengecewakan engkau. Mungkin orang-orang yang ada di sekitarmu mengecewakan engkau. Bahkan bisnis yang sedang kau kerjakan mengecewakan engkau. Tetapi Tuhan berkata pagi hari ini, pada waktu engkau menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sanggup mengatasi badai. Yesus hanya mau melihat bagaimana anak-anaknya berespon pada saat badai itu terjadi.
takut, panik, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, bunuh diri, membunuh orang, atau melakukan tindakan-tindakan yang lain yang di luar nalar kita. Yesus merindukan setiap kita. Tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap memperkatakan perkataan yang positif dari mulut dan bibir kita. Yesus mau setiap kita mengalami kuasanya yang supranatural itu terjadi dalam kehidupan kita. Yesus mau meyakinkan setiap kita, badai pasti berlalu. Tetapi kasih-Nya tidak pernah berlalu dari kehidupan kita. Yesus sangat peduli dengan saudara. Pada waktu saudara datang kepada Tuhan, di tengah-tengah situasi badai apapun yang membuat engkau tidak tahu harus berbuat apa-apa, Yesus punya 1000 macam cara untuk membuat engkau percaya bahwa Dia sanggup meredakan badai. Dia sanggup mengatasi badai yang sedang kau hadapi. Dari ayat yang kita baca tadi di atas, pada waktu Yesus ada di dalam perahu murid-muridnya, Yesus tahu kapan waktunya Dia bertindak. Pada waktu murid-muridnya membangunkan Yesus dari tidurnya, Yesus tidak pernah takut pada saat badai itu terjadi. Karena Dia Tuhan atas badai itu. Karena Dia Tuhan atas badai itu. Yang diharapkan Yesus dari setiap kita murid-muridnya, anak-anaknya, jangan takut. Tetap percaya. Yesus memegang kendali atas badai apapun yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan pagi hari ini menguatkan kembali kepercayaan, memampukan engkau berkata, oh, segala perkara dapat aku tanggung Tuhan di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan firman yang menguatkan kepercayaan kita. Pandang Yesus yang kau sembah adalah Yesus yang sanggup meredakan badai. Meredakan badai. Meredakan badai. Dia sanggup meredakan badai di dalam kehidupanmu. Dia bukan hanya mengizinkan badai itu terjadi, tetapi Dia Tuhan yang meredakan badai di dalam kehidupanmu. Jangan takut. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan.
lepaskan perkataan iman, firman dari mulutmu untuk mengubah keadaan yang terjadi. Percayalah, engkau dapat mengalami kuasanya bekerja di dalam engkau. Ada satu pengalaman dengan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan pada saat engkau terus berseru kepada namanya. Pada saat engkau melayangkan matamu kepada Tuhan, maka pertolongan daripada Tuhan akan datang dalam kehidupanmu. Amin. Sebab kita percaya badai tidak akan menenggelamkan kita. Tetapi badai justru akan mendemonstrasikan kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita datang kepada Bapa kita, Tuhan kita, Allah kita yang berkuasa atas badai. Kita nyanyikan satu pujian. Lingkupiku dengan sayapmu. Kita percaya pada waktu kita ada dalam lingkup sayap Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Karena kita percaya badai itu pasti berlalu. Kasih Tuhan tidak pernah berlalu dari kehidupan kita. Dia akan menguatkan kita untuk melewati badai ini dan mengalami kuasanya bekerja dalam hidup kita. Kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Bapa, setiap kebenaran firman yang kami terima pagi hari ini membawa hidup kami semakin diubahkan, memberikan kepada kami kekuatan yang baru, memampukan setiap kami melewati setiap badai kehidupan. Ada ucapan syukur yang terus keluar dari mulut kami. Karena kami percaya rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah segala berkat yang terbaik yang ada di dalam sorga, yang Tuhan sediakan bagimu. Apa yang menjadi beban pergumulanmu, pada waktu engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Pada waktu engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap pergumulanmu. Dan Tuhan memberikan kepadamu kemenangan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami terima dengan iman. Kemenangan menjadi bahagian setiap kami. Terobosan menjadi bahagian setiap kami. Sehingga kami beroleh segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.